Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manajemen bandwidth. Kelompok kami terdiri dari Bayu Firmansyah, Danis, Ari Rijwanto, Dedi Nuryana, Firman Ramdhani, Gen Irfansyah, Fahri Riyadi, Hanifah Nurul Hidayah, Iqbal Pratama, dan Melan Christina. Selanjutnya kita akan mendengarkan tentang presentasi mengenai pengertian bandwidth dari Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Firmansyah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bandwidth. Yang pertama, pengertian bandwidth. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak dataan proses pengiriman dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Istilah ini berasal dari bidang teknik listrik, di mana bandwidth yang menunjukkan total jarak atau berkisar antara tertinggi dan terendah sinyal pada saluran komunikasi atau band. Banyak orang awam yang kadang menyamakan arti dari istilah bandwidth dan data transfer yang biasa digunakan dalam internet, khususnya pada paket-paket web hosting. Bandwidth sendiri menunjukkan volume data yang dapat ditransfer unit waktu, sedangkan data transfer adalah ukuran lalu lintas data dari website. Lebih mudahnya kalau dikatakan bahwa bandwidth ini adalah rate dari data transfer. Lalu yang kedua adalah fungsi bandwidth. Yang pertama, sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Fungsi ini hampir berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer. Yang kedua, pembagi kecepatan transfer data. Sebagai pembagi kecepatan transfer data sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna, pembagian ini juga dapat membatasi agar antara pengguna tidak saling berebut bandwidth. Lalu yang ketiga ada mengatur besar data yang ditransfer. Administrator jaringan terkadang melakukan pembatasan besar data yang diakses atau diunduh dari internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi trafik yang tinggi dalam waktu yang lama. Trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama juga dapat mengganggu stabilitas jaringan karena mempengaruhi kapasitas bandwidth. Perkenalkan, nama saya Melan Sulistina. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis bandwidth. Bandwidth dibagi menjadi dua bagian, yaitu digital bandwidth dan analog bandwidth. Digital bandwidth adalah jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi. Saluran komunikasi dalam satuan bit per second tanpa distorsi. Sedangkan untuk analog bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi atau frekuensi dari yang terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan hertz. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen bandwidth. Terdapat dua fitur pada mikrotik yang dapat digunakan untuk memanajemen bandwidth. Yang pertama adalah Simple Queue. Metode bandwidth manajemen termudah yang ada di mikrotik. Menu dan konfigurasi yang dilakukan untuk menerapkan Simple Queue cukup sederhana dan mudah dipahami. Walaupun nama Simple Queue sebenarnya parameter yang ada pada Simple Queue sangat banyak, bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang diterapkan pada jaringan. Lalu selanjutnya adalah Queue Tree, fitur bandwidth manajemen di mikrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Pendefinisian targetnya akan dilimit pada queue tree yang tidak dilakukan langsung saat penambahan rule queue, namun dilakukan dengan melakukan marking paket data yang menggunakan firewall mangle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Nuryana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan manajemen bandwidth. Cara kerja bandwidth adalah besaran kapasitas bandwidth pada jaringan komunikasi sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja jaringan tersebut. Namun, apabila saat prosesnya terjadi beberapa gangguan, maka ada beberapa hal yang menjadi penyebab, yaitu seperti paket loss, retensi, atau bahkan bisa jadi
dari faktor bandwidth itu sendiri. 2. Manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah pengalokasian yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan atau keperluan aplikasi atau sesuatu layanan jaringan. Pengalokasian bandwidth yang tepat dapat menjadi salah satu metode dari memberikan jaringan kualitas suatu layanan jaringan QoS atau quality of service. Cukup sekian dan terima kasih. Langkah-langkah untuk manajemen bandwidth dengan SimpleQueue adalah: yang pertama, buka Winbox, login ke Mikrotik. Setelah itu, klik menu Queue. Lalu, klik icon plus untuk menambah rule SimpleQueue baru. Beri nama rule pada name. Selanjutnya adalah lalu isi IP klien yang ingin dibatasi berupa alamat IP ataupun yang lainnya. Pada max limit, masukkan kecepatan maksimum yang akan diperoleh oleh klien dalam bit per second. Lalu setelah mengkonfigurasinya, kita bisa mengetesnya langsung. Lakukan tes bandwidth ini dengan mencoba ke browsing internet. Dan apabila sudah, kita bisa mencobanya dengan mengunduh beberapa file yang ada di internet untuk menentukan apakah bandwidth yang kita konfigurasikan sudah betul atau tidak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen bandwidth yang paling mudah adalah menggunakan SimpleQueue, yang mana dalam konfigurasinya memiliki langkah-langkah yang mudah dan sederhana, serta mudah dipahami untuk beberapa orang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.